Hai, halo semuanya. Oke, di kesempatan kali ini kita lagi ada di mana sih, Kak Syar? Kita lagi ada di Santano Podcast. Wah, sebelum kita lebih jauh lagi nih di podcast kali ini, gimana kalau kita kenalan dulu? Boleh banget nih. Oke, dari aku ya. Halo semuanya, aku Rahma. Halo semuanya, aku Shirley. Di podcast kali ini kita bakal jadi MC selama beberapa menit ke depannya. Bener banget. Dan kita nggak cuma berdua, kita punya bintang tamu yang pastinya kece dan keren-keren banget. Ada Eva dari kelas 10. 皆さん、はじめまして。私はエパです。16歳です。10年生です。どうかよろしくお願いします。 Wah, Eva lancar banget ya bahasa Jepangnya. Kira-kira apa sih artinya Eva? Perkenalkan, nama aku Eva. Aku berumur 16 tahun dan aku kelas 10 SMA. Salam kenal. Wah, selain Eva nih teman-teman, kita juga punya dua narasumber lainnya, ada Wida Sensei dan Ayaka Sensei. Mungkin boleh kenalan dulu dari Wida Sensei. はじめまして。私はウィダです。タバナンから来ました。30歳です。どうぞよろしくお願いします。 Wah, arti bahasa Indonesia ya Sensei? Boleh banget nih. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Wida. Saya dari Tabanan, tinggal di Tabanan juga, dan umurnya 30 tahun. Sensei, Ayaka Sensei? はい。こんにちは。私の名前はあやかです。日本から来ました。23歳です。よろしくお願いします。 Ayaka Sensei bisa bahasa Indonesia? はい。 Perkenalkan, nama saya Ayaka. Saya berasal dari Jepang. Umur saya 23. Salam kenal. Wah, Keren banget nih. jadi selama kedepannya nanti kita bakal ngebahas dengan topik apa sih, Kak Syar? Jadi dengan narasumber kita ada Eva, Wida Sensei, dan Ayaka Sensei. Kita akan ngebahas bagaimana sih pembelajaran bahasa Jepang di SMA Thomas Aquino. Wah, denger-denger nih ya, pembelajaran bahasa Jepang nih pelajaran favoritnya anak-anak di sini. Bener banget dong. Dan tau gak sih pembelajaran bahasa Jepang itu udah ada ekstranya? Wah, bener banget nggak sih? Setiap hari Kamis nggak sih? Iya bener banget. Dan tau gak sih di kelasmu tuh yang seru tuh ngapain aja sih bahasa Jepang? Kemarin sih ya, kalau nggak salah nih, bener dong pastinya. Iya dong, gak salah dong, udah dilakuin kan ya. Masa salah di Sensei? Jadi kita dikasih kesempatan untuk pakai baju-baju tradisionalnya orang Jepang, yaitu yukata. Gitu. Kalau di kelas 11 sendiri ngapain sih? Di kelas 11 itu baru-baru ini lagi bikin onigiri dan onigirazu. Itu diajarin langsung sama Ayaka Sensei. Kita diajarin ngepal-ngepal nasinya gitu, terus kayak di dalam nasinya ada apa kayak gitu tuh diajarin, seru banget. Wah, seru banget nih kedengarannya. Bener Pasti banget. bakal banyak ada cerita seru-seru lagi dong nantinya. Bener banget. Oke, kita boleh tanya-tanya dulu dari Wida Sensei. Halo Wida Sensei. Hai, halo. Oke Sensei, kalau boleh tahu Sensei sudah berapa lama sih Sensei ngajar di SMA Thomas Aquino sebagai guru bahasa Jepang? Sensei mengajar bahasa Jepang di SMA Thomas Aquino dari tahun 2016. Jadi itu berapa lama ya? 2016, 2001 berapa tuh? Berapa tuh? 2016 kira-kira 7 tahun kan? Iya. Ya seperti itu. Jadi dari si awalnya bukan cuma jadi guru sih, jadi dari kerja ke pariwisata di tour Jepang, sebagai apa ya, sekretarisnya orang Jepang, kemudian lanjut ke jadi guru di sini dari tahun 2016. Gitu. Wah, ternyata Sensei Lumayan guru lama juga, banget bener ya, banget dan dan bukan lama ya. background dari guru Guru, juga. ternyata Iya. Sensei dulu pernah jadi sekretaris orang Jepang loh. Wah. Oh ya Sensei, bahasa Jepang itu asik nggak sih Sensei? Menurut Sensei? Ya, kalau menurut Sensei sih asik ya. Karena itu selain apa ya, kita tuh kalau ketemu sama orang Jepang langsung kita bisa bahasa mereka, itu secara langsung memiliki kepuasan tersendiri, dan kita juga bisa menambah wawasan terutama ya untuk bukan cuma di Indonesia aja tapi di luar negeri dan terutama ke Jepang kayak gitu. Bener banget nih ya. Aku aja yang belum lama banget belajar bahasa Jepang, udah mulai bisa. Susah nggak sih? Tapi ya agak susah tapi ya. Iya bener banget, Oke. susah banget. Kita sebagai orang awam nih pasti ngira bahasa Jepang tuh susah banget nggak sih? Iya. Mungkin dari Sensei ada tips and triknya biar bisa fasih bahasa Jepang. Pastinya dong, ya namanya juga bahasa ya. Jadi itu diucapkan
dihafalkan dan diingat kayak gitu. Jadi ya itu hal yang dasarnya, karena bahasa itu kita mempraktekkannya juga yang penting gitu. Selain menulis, tapi kita juga praktek berbicara. Jangan malu untuk belajar bahasa ya, karena bahasa itu emang harus dipraktikkan langsung. Wah, bener banget. Nah, itu tuh tips and trick dari Wida Sensei buat kita semua. Wah, dengar-dengar nih Sensei, beberapa bulan yang lalu Sensei bergabung dengan program Javan Foundation. Kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Sensei tertarik ikuti program itu? Ya, jadi yang pertama itu programnya ini sebenarnya programnya nyambung ke Ayaka Sensei ya. Nah, Sensei kenal Japan Foundation itu dari dari website juga, kemudian dari media cetak dan dari teman Sensei dan orang Jepang dan orang Indonesia, guru-guru bahasa Jepang itu. Nah, Japan Foundation itu adalah yayasan yang bergerak di pusatnya di Jepang dan dia memiliki cabang di Indonesia. Jadi Japan Foundation itu dia program yang sangat besar. Dia tuh memperkenalkan budaya Jepang ke berbagai negara yang ada di dunia. Salah satunya ada di Indonesia, Thailand, Filipina. Jadi ada banyak tempat di Japan Foundation di negara-negara itu yang Japan Foundation-nya ada di sana untuk memperkenalkan budaya mereka. Nah, salah satunya Japan Foundation itu memiliki program yang namanya Nihongo Partner. Nah, Nihongo Partner itu atau partner itu kalian tahu ya, partner ya, kayak apa sih bahasa Indonesianya? Teman kerja ya kayak? Ya, kayak rekan gitu ya, rekan guru bahasa Jepang gitu. Jadi Sensei Ayaka ini sebenarnya bukan sebagai guru, tapi dia adalah rekan dari guru yang ada di sekolah yang ada bahasa Jepangnya kayak gitu. Jadi program Nihongo Partner ini Sensei itu meng-apply sebuah lamaran bahwa di SMA Thomas Aquino ini ada pelajaran bahasa Jepang, dan Sensei mengikuti itu sebagai Nihongo Partner itu supaya kalian bisa mendapatkan wawasan lebih tentang Jepang gitu. Jadi Sensei membuat lamaran itu, kirim ke Japan Foundation, datang volunteer yang datang dari Jepang, yaitu Ayaka Sensei, seperti itu. Ternyata Ayaka Sensei volunteer dari Jepang untuk ngajar kita. Iya, betul banget. Oh ya, sebelum itu Sensei kita mau nanya, bahasa Jepang sendiri sudah punya prestasi di Thomas Aquino atau belum? Gimana Sensei? Oh iya, jadi untuk prestasi bahasa Jepang semakin semakin naik ya kayak gitu. Jadi ada yang kemarin itu semua Sensei kayak ajak juga. Jadi walaupun baru pertama kali belajar bahasa Jepang atau sudah pernah belajar bahasa Jepang sebelumnya, Sensei ajak untuk mempelajari lebih lanjut dan ikut lomba ya. Nah, salah satu lomba yang diikuti itu ada di Udayana University, bagian Fakultas Ilmu Budaya dan Bahasa. Di sana ada lomba. Jadi setiap tahun tuh pasti ada lomba storytelling, lomba fun art, ada lomba apa lagi kemarin ya? Kanataikai. Nah, itu Kanataikai itu menulis Jepang loh ya. Jadi menulis Jepang di sana kebetulan kami tahun sebelumnya, tahun 2018 Desyo, itu juara 3. 2019 ya juara 3, terus kemarinnya lagi juara 1 gitu. Wah, keren banget. Aduh, aku yang nulis bahasa Jepang kayak Cekeraya mah agak insecure ya. Di belakang gitu ya. Aduh, insecure banget ya. Oke, terima kasih Sensei. Sekarang kita mau nanya ke Ayaka Sensei. Ayaka Sensei sebelumnya sudah pernah ke Indonesia? Sebelum sebelum September lalu, Ayaka Sensei sudah pernah ke Indonesia? Sudah. Ayaka Sensei berarti sudah pernah belajar bahasa Indonesia sebelumnya? Saya belajar bahasa Indonesia di Universitas selama 2 tahun. Terus itu juga. 4 tahun yang lalu saya tinggal di Jakarta. Ternyata 4 tahun yang lalu teman-teman, Ayaka Sensei tinggal di Jakarta dan sudah belajar bahasa Indonesia nih. Ayaka Sensei, gimana tanggapan Ayaka Sensei tentang bahasa Indonesia yang sudah Ayaka Sensei pelajari? Daigakude, di Universitas ada guru orang Indonesia. Terus Nihongo de dozo. インドネシア語の授業はとても楽しいです。そして面白いです。
他には他には、うんインドネシアの文化もたくさん勉強しました。うん例えば、はいなんだご飯とかも、ご飯とかmasakとか、Oke. Oke. Jadi Sensei yang bantu ya translate Iya, ya. oke, boleh banget nih. Jadi menurut Ayaka Sensei, belajar bahasa Indonesia itu sangat menyenangkan dan seru gitu ya. Kenapa? Karena di sana itu dia senseinya ada orang Indonesia asli. Ya, jadi kemarin Sensei ada program juga sebenarnya ya. Mungkin bisa Sensei cerita sedikit. Boleh. Program apa tuh, Sensei? Boleh banget dong. banget. Jadi selama Nihongo Partner ini berlangsung, program Nihongo Partner ini berjalan sudah 6 bulan ya. Jadi Ayaka Sensei bertugas di sekolah ini selama 6 bulan. Jadi 6 bulan itu Ayaka Sensei mengajar bersama kita di sini. Itu Sensei sebelum itu ada yang namanya Sensei Chippy Kenshu. Ya, jadi Chippy Kenshu itu Sensei diberikan kesempatan untuk datang langsung ke Jepang selama 2 minggu, tepatnya 16 hari ya. 16 hari itu Sensei belajar di sana bagaimana mengajar yang baik berkolaborasi Kyodoku, berkolaborasi bersama dengan NP atau Nihongo Partner itu begitu. Jadi ya Sensei di sana selain melihat Jepang secara langsung bagaimana senangnya ya. Wah, impian banget ya Iya, Sensei ke impian Jepang banget. akhirnya terwujud. Iya, jadi selain melihat langsung bagaimana kehidupan orang Jepang, Nihon no Seikatsu wa totemo ya, kemudian bagaimana caranya supaya berkomunikasi dengan baik bersama Ayaka Sensei, itu salah satu program juga ya dari Japan Foundation. Terus menurut Ayaka Sensei di kampusnya itu, Sensei datang ke kampusnya ya, itu guru bahasa Jepangnya bahasa Indonesia itu ada di sana. Jadi Ayaka Sensei juga belajar di sana bersama dengan guru asli orang Indonesia gitu. Dan di kampusnya Ayaka Sensei itu juga ada orang Indonesia itu sebanyak 300 orang untuk belajar kuliah di sana ya. Jadi ada beasiswa juga. Kalaupun misalnya siswa-siswa SMA atau Mas Aquino mau sekolah di sana, ada beasiswa full juga loh, kayak gitu. Ya. Informasi yang menarik ya, Nama kampusnya apa Sensei? APU と言います。 Ya, jadi namanya APU ya. 立命館アジアパシフィックユニバーシティ。 Ya, jadi Ritsumeikan Asia Pacific University. Jadi di sana itu bukan cuma orang Jepang aja, tapi dari berbagai negara ada di sana untuk kuliah di situ ya. Dan itu sudah grade level sekolahnya tuh B ya. Jadi sudah grade yang bagus di atas gitu. Jadi di Jepang itu grade sekolah itu ada kayak gitu. Oke, ini dengar-dengar nih Ayaka Sensei kan udah lama tinggal di Indonesia, maksudnya udah sering kesini lah ya. Menurut Ayaka Sensei apa sih hal yang menarik di sini yang membuat Ayaka sendiri tuh terkesan? Sorry Ayaka Sensei. そう面白いことは、私はバリに初めて行きました。古玉狩り、バリ、そして海がきれいなり、緑がたくさん、木がたくさんありますね。だから楽しいし、あと文化とかバリの音楽とかが初めて見ました。だから私もしてみたいとか、バリ語勉強したいとか思いました。 Oke, ya kira-kira ngerti nggak setidaknya? Tadi cuma ngerti ada Ya, cantik ya? Cantik, Itu aja ya, itu aja ngertinya. Yang lainnya agak gitu. Gimana nih Jadi Sensei Sensei-nya artinya? tadi Hajimete ya, pertama kali datang ke Bali, di sana dia melihat ada kire. Nah, umi ya, umi wa kire. Jadi yang maksudnya itu bilangnya pantainya bersih dan bukan bersih sih, kayak apa ya? Cantik ya. Jadi bersih dan cantik juga, indah ya, indah. Kemudian budayanya, katanya budaya di Bali itu juga beda sama budaya di negara lain atau di tempat lain. Jadi bener pengen mencoba banyak hal di sini. Jadi bener-bener seru kata Ayaka Sensei gitu. Ayaka Sensei sudah 6 bulan mengajar di SMA Thomas Aquino. Gimana sih Sensei kesan dan pesan Sensei ketemu murid-murid kayak kita? みん Tapi な kita baik kok. Baik kan Sensei? Sensei ini. みんなとても可愛いし面白い。なぜならたくさん聞いてくれます、そして話しかけてくれます。授業の時はうるさい子もいますがでもうるさい。なんだろう、
なんだろう、日本語に興味を持ってくれて嬉しいですね。 Mungkin coba Eva Sang. Coba Eva terjemahin gimana tuh Eva? Artinya apa Eva? Jadi kita ini di SMA Thomas Aquino ini murid-muridnya pada cute-cute semua. Ngajarnya juga ya, katanya lumayan gitu ya. Walaupun banyak yang ada yang ribut gitu, yang agak ya ribut lah ya, annoying gitu. Tapi karena kitanya ada yang banyak yang tertarik pada bahasa Jepang, Nihongo te, so seneng apa Ayaka senseinya. Terus Iya, betul. Jadi selain Wida Sensei sekarang ada translator baru. Iya, benar banget. Eva. Ada Eva. Aduh, tapi agak ribet tuh, agak tersinggung sedikit ya. Ya tersinggung sedikit nih. Oke, kita tadi kan kita udah denger nih Wida Sensei baru aja pulang dari Jepang. Apa sih selama di Jepang tuh Sensei ngelihat apa aja di Jepang, mungkin budayanya, Apa aja? Culture shock, ada shock mungkin. Oke. Yang paling mengesankan itu Sensei naik kereta api dan jalan kaki. Jadi di mana-mana nggak ada yang ada sih yang bawa motor tapi sedikit sekali gitu. Jadi kayak mobil, motor, kendaraan pribadi ya, itu sedikit yang punya seperti itu. Dan kadang-kadang orang yang punya katanya orang yang kaya. Ya, jadi okanemochi yang punya pribadi itu loh, kendaraan pribadi. Dan karena apa? Karena pajaknya di sana itu tinggi, mahal gitu. Jadi kalau orang mau punya bikin SIM pun juga mahal. Jadi Ayaka Sensei pernah cerita bikin SIM itu 30 juta untuk habis. Ya, dari buat apa namanya tesnya, dari tes tulis, tes praktek gitu kayak ya tes itu bikin SIM itu kira-kira habisnya 30 juta. Rupiah ya, tapi ya 30 juta rupiah. Kalau di Jepang itu juga mahal loh segitu. Dan sekarang maka dari itu orang Jepang lebih suka naik transportasi umum. Ya, misalnya seperti Densha itu kereta api atau bis, bus kayak gitu. Jadi Sensei waktu itu pergi ke berbagai tempat itu naik kereta. Dan itu yang paling mengesankan gitu. Aku lihat nih Sensei pakai kimono Sensei ya? Ya, kimono juga. Foto-foto. mungkin kuliner di sana Oh, gimana kulinernya. Kulinernya sendiri nggak seperti ayam betutu di sini ya. Ayam betutu emang juara ya, Babi booming nggak sih? Rasanya aduh enak sih, tetapi kalau menurut kita bagi yang sudah sering makan lawar, ayam betutu itu pasti rasanya kayak tipis usui atau kita bisa bilang kayak sedikit bumbu itu ya. Misalnya kalau kalian bikin sup bening kayak gitulah rasanya. Jadi bumbunya itu tidak sebanyak kita gitu, tidak menyengat seperti kita ya. Itu sih makanannya yang. Jadi selama 2 minggu itu Sensei merindukan sambal ya. Jadi karena nggak bawa sambal jadi ya udah nggak apa-apa makan aja gitu. Ayaka Sensei juga berarti culture shock datang ke Bali, makanannya bumbu kuat-kuat. ショック食べ物makanannya pedas. Jadi saya sakit perut. Dan baikが多い。 Ya. 交通、そう渋滞がmacet ya. そうです Ya, ね。 jadi yang culture shocknya Ayaka Sensei itu kayak mau nyebrang takut karena motornya tuh gitu. Iya. Terus makanan juga ada yang pedas gitu, padahal cabenya dikit gitu, misalnya kayak terlalu nyengat menurut Ayaka Sensei. Jadi kemarin sempat sakit ya. Tapi daijoubu desu karena tetap aja makan gue enak gitu katanya. Iya, tapi nggak apa-apa sih, Ayaka Sensei suka, sudah mulai terbiasa gitu. Ayaka Sensei pertama kali ke SMA ke Thomas Aquino, reaksinya gimana? どうだろう。私は初めてカトリックの学校に来ました。そしてお祈りがありますね。にびっくりしました。びっくりすごいなと思いました。あとはみんな生徒たちが仲がいい、コミュニケーションがいいからいいなって思いました。 Sebentar ya Eva,
tadi kan semua kan gitu, kita berdua diem dong, kayak kerasa banget ya, tau nggak? Kerasa banget ya, kayak ngomong apa ya gitu. Apa ya diomong apa ya gitu. Eva Sang bisa nggak? Oke, Eva gimana nih? Jadi katanya Ayaka Sensei tuh pertama kali masuk ke sekolah Katolik, dan juga agak shock juga, bukan lebih ke shock, lebih ke kaget sih, kayak wah ketemu seminari gitu, ada ya gitu, wah. Sama seneng juga soalnya kita semua ini nakayoko, kayak baik-baikan gitu lah, teman baik gitu, kayak nggak ada yang namanya pembulian gitu, nggak ada, jadi kayak wah gitu. Gitu ya. Oke, Sensei. Ada Kan tadi lagi. Sensei udah bahas ya, Sensei. Culture shock nih Sensei kan waktu di Jepang gitu. Sensei jet lag waktu balik ke sini tuh jet lagnya lama nggak sih Sensei? Agak nguyang-nguyangan sih, soalnya di kapal itu 7 jam. Ya, jadi di kapal itu 7 jam. Dan saya dari Bali ke Jakarta 1 jam, 1,5 lah ya. 1 jam dari Jakarta ke Jepang 7 jam. Nyampe sana kayak kaget juga. Oh iya, mungkin satu hal yang bikin Sensei kaget. Jadi waktu itu Sensei makan di pesawat kan, Hikokide Tabemas. Jadi dikasih makanan itu jam 2 malam gitu. Jadi kayak nggak terbiasa kan malam makan gitu kan. Subuh-subuh. Jadi abis itu Sensei bawa sandwich gitu ya, sandwich dan makanan kayak nasi kare gitu. Sensei bawa di tas, jadi tasnya tuh plastik bag gitu ya. Sensei bawa sambil bawa koper 2 gitu. Habis itu kayak apa ya? Sampai di Hikoki, sampai di mana namanya? Nanti kayak bandara Dekuko ya. Itu nggak boleh bawa daging dari luar. Jadi daging dari luar negeri itu nggak boleh masuk ke Jepang. Itu yang Sensei kayak ngerasa bikuri. Jadi kayak kaget, kok bisa, kenapa, doste gitu. Lalu saya mau makan ini di asrama. Padahal maunya di Senta. Jadi Sensei tinggal di sana tuh di Japan Foundation no Senta ya. Jadi Japan Foundation tuh punya kayak asrama, kayak Senta namanya. Di sana Sensei tinggal. Itu nyaman banget ya. Keren banget di sana. Jadi kayak Sensei itu makannya juga terjamin gitu. Paling itu aja sih agak sedikit culture shock ya. Jadi kenapa sih nggak boleh bawa makanan itu gitu, padahal itu kan Sensei mau makan. Ya, bener banget. Itu sedikit cerita dari Sakit hati ya, Ayaka sedikit Sensei Sensei. dan Wida Oke, Sensei boleh. ya. Gimana kalau kita tanya-tanya Eva nih? Bener banget nih. Eva, apa sih yang membuat tertarik banget sama ikut ekstra bahasa Jepang? Ya, akunya sih yang dari awal juga suka Jepang, yang berawal dari yang pastinya anime, kartun dari Jepang itu. Nah, karena dari sana tuh aku mulai suka Jepang. Nah, karena mumpung di sini ada ekstra Jepang tuh kayak aku ikut. Iya, seneng jadi terfasilitasi minat dan bakatnya. Sikap wibunya Iya, ya, oke. sifat wibunya. Gak boleh gitu. Nggak boleh gitu ya, Nggak boleh ya. gitu loh. Oke, kan Eva udah belajar ikut di kelas juga, ikut ekstra juga. Manfaat yang Eva dapetin tuh sejauh ini apa aja sih? Yang pertama karena aku emang dari awal suka anime, otomatis aku belajar bahasa Jepang dari anime juga. Tapi masalahnya untuk yang di anime itu kata-katanya kasar semua gitu lah ya. Kayak sesama temen aja. Kalau untuk sopannya palingan nih dikit doang. Jadi kadang aku juga di sini ngomong Jepang itu kayak selalu dibenerin sama Wida Sensei juga, sama Ayaka Sensei gitu. Jadi ya belajar juga tentang apa kata-kata yang sopan gitu. Itu sih. Wah, apa sih yang buat si Eva nih suka banget? Mungkin dari anime apa sih ya Eva yang Eva suka? Favoritnya Eva Favoritnya anime Eva. apa tuh? Banyak sih. Tapi untuk sekarang One Piece. Oh. Oke. Eva boleh quotes Mungkin buat pesan teman-teman buat- semua yang suka bahasa Jepang nih. Quotes untuk bahasa Jepang ya. Mumpung ada chance, mumpung ada kesempatan sekarang, ngapain diambilnya nanti aja? Mendingan dari sekarang aja. Oke, jadi quotes dari Eva itu buat temen-temen yang suka Jepang, suka bahasa Jepang, kenapa ditunda-tunda buat belajar bahasa Jepang? Mulai dari sekarang kalian bisa banget buat belajar bahasa Jepang. Mungkin aja dari bisa belajar Jepang dari sekarang bisa ada kesempatan kayak Iya, Wida Sensei ya. bener Kita banget. keluar Ke Jepang. Bener banget. Wah, kayaknya cukup segitu nggak sih Kak Iya. sharing-sharing kita kali ini. Terima kasih buat Eva, Wida Sensei, dan Ayaka Sensei buat udah mau datang ke podcast Santano Podcast buat ngobrol-ngobrol bareng kita. So, Sobat Santano semuanya,
kita mau akhiri podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. bye 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 semuanya.